Shalom, selamat pagi kepada semua umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada yang bersama-sama melalui Zoom meeting ini. Tuhan berkati yang bersama-sama melalui Facebook. Tuhan berkati Anda. Puji Tuhan karena kita dapat sama-sama kembali menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini, kebaktian pagi. Baik saudara yang dikasihi dalam Tuhan, renungan pagi hari ini hamba beri tajuk, jadilah seperti Dia. Dan untuk ayat inti renungan pagi kita pada hari ini, baiklah kita sama-sama membukakan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 6 yang berbunyi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenarannya, karena mereka akan dipuaskan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat inti ini sangat-sangat mendorong, sangat-sangat jadi berkat dan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu senantiasa maukan kita ini berbahagia. Apatah lagi saya dan saudara di luar sana yang mendengarkan perkongsian firman Tuhan ini, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu pertanyaan yang sederhana buat saya dan saudara. Apabila saya dan saudara seorang yang percaya kepada Tuhan, adakah Tuhan menganggap saya dan saudara berkelayakan di hadapannya? Ataupun itu berarti kita sudah suci, benar, tidak bersalah, tidak berdosa? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, langsung kita bacakan dan perhatikan firman Tuhan yang berikut ini. Roma 3 ayat 10 mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Begitu sederhana sekali firman Tuhan ini, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Beritahukan kepada kita dan tidak bermakna ataupun bukan berarti apabila saya dan saudara ini percaya kepada Tuhan sudah sempurna, apatah lagi suci. Jadi bagaimana saudara? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pada manusia sangat-sangat mustahil untuk mencapai kesucian atau kesempurnaan itu. Berikut ayat atau firman Tuhan yang kita boleh baca, bahwa kita ini manusia memang tidak ada satu pun yang benar, ya, malah berdosa. Malah berdosa. Dan itulah sebabnya kenapa mustahil bagi manusia untuk dapat mencapai kesucian, kesempurnaan itu. Karena Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, setelah membacakan firman Tuhan ini, dan memang jelas bahwa setiap satu kita ini sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pertanyaannya kembali, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, seterusnya, apa yang perlu kita lakukan? Jadi jawabannya juga langsung kembali kepada firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 yang berbunyi firman Tuhan. Sama-sama kita bukakan dan bacakan firman ini. Kita perlu bertumbuh, ya, di dalam Tuhan setiap hari dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat ini mengatakan,
dan mengingatkan untuk dapat mencapai kepada kesucian atau kesempurnaan itu dan menjadi sama seperti Dia, kita perlu bertumbuh setiap hari dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini bahagian ataupun salah satu cara bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Memang kuncinya sudah ada, pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Tuhan, dan Juru Selamat Yesus Kristus. Itu suatu proses dan kunci untuk kita dapat bertumbuh mencapai kepada kesucian atau kesempurnaan. Matius 6 ayat 33 pula mengatakan demikian, saudaraku di dalam Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab saya dan saudari sudah jatuh di dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah di dalam hidup kita setiap hari, yang pertama-tama atau dalam segala perkara, Tuhan mengingatkan kita melalui Injil Matius 6 ayat 33 ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, dari segala perkara yang kita mau lakukan, yang kita mau kerjakan, utamakan Tuhan satu-satunya yang menjadi pertama, nomor satu, sebelum melakukan apapun. Ini mengingatkan saya dan tentu semua kita, saudara, Tuhanlah yang pertama. Cari Tuhan, cari kerajaan Tuhan, kebenaran Tuhan, maka semuanya itu kita tidak perlu risau, karena Tuhan mengetahui keperluan saya sebagai hamba Tuhan dan saudara-saudara semua. Tuhan akan tambahkan itu. Dan ini akan berlaku apabila kita mempunyai keinginan yang kuat untuk bertumbuh. Diingatkan kembali, saya dan saudara perlu, harus ada keinginan yang kuat untuk bertumbuh. Satu ilustrasi yang sederhana dan singkat saya mau kongsikan di sini. Seorang guru dan seorang murid. Guru tersebut bertanya kepada muridnya. Bagaimana keinginan yang kuat boleh membantu kita, katanya. Bagaimana keinginan yang kuat boleh membantu kita? Membantu yang bagaimana ini, saudaraku? Membantu yang bertumbuh, membantu untuk mendapatkan hikmat. Sebagai seorang pelajar, harus ada keinginan yang kuat untuk maju, untuk berjaya dalam pembelajarannya. Jadi perlu ada keinginan yang kuat. Dan untuk itu guru tersebut bertanya kembali kepada muridnya, apakah cara yang baik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, katanya. Dan dengan pertanyaan itu, maka guru tersebut membawa muridnya ke sebuah kolam yang kecil yang berisi dengan air, dan guru langsung menyuruh muridnya untuk masukkan kepalanya ke dalam kolam tersebut. Dan setelah murid ini tentu sekali ikut apa yang disuruh oleh gurunya. Dan murid setelah masukkan kepalanya ke dalam air kolam tersebut, guru itu langsung menekan leher kepala murid tadi, yang dimana murid tersebut sudah masukkan kepalanya ke dalam air kolam itu. Dia menahan kepala muridnya tadi, guru ini menahan kepala muridnya untuk beberapa detik, sehingga
kepada keadaan atau situasi yang cemas di mana murid tersebut sedikit waktu lagi ataupun ya beberapa detik saja lagi dia akan lemas. Dia akan lemas. Dan guru ini memperhatikan tuh. Guru itu menyadari bahwa murid itu harus dilepaskan. Nah, dilepaskan dari dalam air tersebut, dari dalam air kolam itu. Dan lepaskanlah murid itu. Belum pun bernafas panjang, mengambil udara dengan banyak, ya. Langsung guru ini bertanya kepada muridnya. Dia tanya murid ini, semasa kepalamu di dalam air kolam sana, apa yang kamu mau? Apa yang kamu inginkan, katanya. Dan murid ini menjawab kepada gurunya, saya mau udara, katanya. Saya mau udara. Kemudian guru ini pun menjelaskan kepada kepada muridnya. Dan beritahukan kepada muridnya begini. Guru dengan bijak menjelaskan pelajaran atau memberitahukan pelajaran daripada situasi tersebut kepada muridnya. Apabila kamu inginkan ilmu pengetahuan seperti kamu menginginkan udara. Ingat ini, suatu perkara yang sama, saudaraku. Di dalam hal bertumbuh, di dalam hal mencapai kemenangan. Ya. Perlunya ada keinginan yang kuat dan benar untuk mencapai kesucian. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Ada keinginan yang kuat, ada keinginan yang benar. Yang benar itu adalah Anda dan saya, seorang yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan berseru. Dengan kasih karunia Yesus, kita diingatkan untuk menjadi suci. Ya, perlu menjadi suci atau mencapai kesucian, mencapai kesempurnaan itu. Ya, bahwa ini sangat diperlukan bagi umat-umat Tuhan. Didikasikan dan usahakan agar dapat mencapai kemenangan tersebut. Demikianlah seharusnya dengan perbuatan, kelakuan, perkataan, usahakan untuk menjadi seperti Dia, Yesus. Sebagai kesimpulan daripada renungan ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan berbisik di dalam hati melalui telinga pemikiran saudara, ya, untuk jadi seperti Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ingatlah dan simpanlah makna pelajaran rohani melalui pelajaran di dalam hati Anda. Karena Yesus tidak lama lagi mau datang. Ya, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya dan saudara-saudara. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati semua. Amin.